Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat taufik dan hidayah sehingga kita bisa berkumpul pada siang hari ini pada acara diseminasi budaya positif di sekolah dalam rangka pendidikan guru penggerak angkatan 9 di SMK Negeri 2 Jepara. Kedua kalinya mari kita aturkan sholawat serta salam kehadirat Nabi Agung Muhammad SAW yang kelak nanti kita akan menantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Baik, saya di sini akan membacakan sejumlah acara dalam pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan sambutan Bapak Kepala Sekolah, kemudian acara selanjutnya yaitu diskusi, dan acara terakhir yaitu berfoto. Mari kita awali kegiatan hari ini dengan pembukaan dengan bacaan Bismillah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung menginjak acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tidak ada ya? Oke. Terima kasih. Dimohon duduk kembali. Baik, untuk acara berikutnya sambutan yang akan disampaikan Bapak Yemudin Aziz karena selaku Kepala SMK Negeri 2 Jepara. Waktu dan tempat kami persilakan. Ini temanya budaya Pasifik. Baik, Bapak sekalian. Sudah sempur, Pak. Oh, sepertinya tidak. Ada suara. Nanti diedit ya. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan Twitter jurusan animasi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bu Indria yang telah mengundang kami untuk diseminasi guru penggerak yang temanya adalah budaya positif. Bapak Ibu sekalian, budaya kalau kita ambil dari kata budaya itu kan sebetulnya sebuah kata yang bisa berarti budi
kebiasaan-kebiasaan yang dilandasi oleh nilai-nilai di lingkungannya. Nah, setiap kelompok manusia ini tentu akan berbeda budayanya. Karena kalau misalnya kita yang terletak di wilayah timur berbeda dengan di wilayah barat, di Indonesia dan di Eropa itu berbeda. Kalau Eropa dalam menanggapi apa yang ada di alam itu bersifat realistik, bersifat naturalistik. Seperti kalau kita melihat karya-karya dari barat, itu pasti karya-karyanya itu real, bentuk manusia ya memang betul-betul bentuk manusia. Seperti misalnya kalau kita berbicara masalah dewa-dewa, itu diwujudkan dalam bentuk yang persis manusia, atau dengan idealis karya yang idealis persis sama manusia. Tapi kalau di timur, ya di timur itu perwujudan itu tidak penting, tapi adalah maknanya. Coba kita perhatikan, kita bandingkan ya, wayang misalnya. Wayang itu adalah lambang-lambang, bukan perwujudan dari manusia, tapi yang diambil adalah sifat-sifatnya. Wayang ada Durno, ada Gatot Kaca, ada Keraton, ada Kurawa dan Pandowo itu. Nah, ini berbeda penafsirannya di dalam budaya manusia itu jika kita melihat budaya yang ada di barat. Mereka kalau gambar itu ya realistik, naturalistik. Kalau di timur beda, ya, lebih sifatnya itu filosofis, lebih sifatnya kejiwaan kalau di dunia timur. Ya. Dalam budaya positif di sekolah itu juga berbeda-beda, berbeda antara satu sekolah dengan sekolah yang lain. Kita sama-sama negeri, SMK 1 dan SMK 2 itu mempunyai budaya yang berbeda. Bate, Basri, Kalipun, ya. Saya 3 sekolah, 4 sekolah malah di Bate itu mempunyai budaya yang berbeda-beda. Nah, yang terpenting di sini adalah bagaimana budaya positif itu berlaku di sekolah kita. Bagaimana kita mengemas nilai-nilai yang ada itu menjadi budaya yang positif di sekolah kita. Itu yang penting. Maka dari itu kalau guru penggerak itu diberi materi budaya positif, itu karena mungkin konseptor CGP itu, konseptornya guru penggerak itu sudah tahu setiap sekolah itu mempunyai kebiasaan atau konvensi yang ini diterapkan di dalam budaya positif di sekolah masing-masing. Budaya positif ini harus menjadi landasan kita untuk berbuat di sekolah kita. Apalagi kita sebagai guru tentu saja harus mengikat diri pada budaya positif jika kita akan melakukan sesuatu. Kita mendidik anak-anak kita, ini kita dasarkan pada budaya positif. Harus kita kembangkan budaya positif di sekolah. Ya, kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolah kita. Jika ada hal-hal yang negatif, jika ada
seorang ahli budaya membedakan kalau budaya itu mesti baiknya. Kalau hal-hal yang jelek itu tidak dimasukkan di dalam budaya. Karena secara naluriah itu budaya itu ke arah yang baik, budi dan daya. Ya, karena Tuhan menciptakan kita itu untuk kita lahir itu dalam kondisi yang baik. Ya, ini Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Saya harapkan Bu Indria selaku CGP calon guru berat jadi bisa menggerakkan teman-teman, bisa menggerakkan para siswa untuk melakukan sesuatu yang menjadi landasan di sekolah ini yang berdasarkan budaya positif. Saya rasa itu Bapak Ibu sekalian. Tadi di WA Bu Indria itu paling 3 menit ya, berarti ini kita itu semua 3 menit lebih ini ya. Awalnya tadi tak kira itu tahu lagi, kalau orang masih beritahuan lagi. Nah, tak kira wis rampung 3 menit itu berarti wis lipat jatai. Karena Bapak Ibu sekalian terima kasih atas kehadirannya. Dan nanti apa yang disampaikan oleh Bu Indri yang mendiseminasikan budaya positif, teori-teori yang ada di budaya positif itu bisa juga dilakukan oleh teman-teman yang lain. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas arahan-arahan yang telah disampaikan kepada kami. Selanjutnya yaitu acara inti, yaitu diseminasi budaya positif yang akan secara langsung disampaikan oleh Bu Indria selaku calon guru penggerak angkatan ke-9 di SMK Negeri 2 Jepara. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 2 Jepara, yang terhormat Ketua Program KNF di SMK Negeri 2 Jepara, dan juga teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan, guru-guru produktif yang hadir pada kali ini. Yang mana pada kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 ini saya akan mengangkat budaya positif. Kami akan menyampaikan apa yang sudah kami lakukan dan juga apa yang secara teoritis dan secara praktis nanti bisa kami sampaikan. Kemudian mohon masukan saran dan panjenengan, karena nanti ada lagi aksi nyata berikutnya. Kalau kemarin hanya sekitar wilayah kelas yang saya ampu, untuk tahap berikutnya adalah wilayah yang lebih luas lagi, ke jurusan ataupun sekolah. Jadi saya mohon sekali panjenengan masukan membangun supaya bisa menjadi tolak ukur nanti dalam mencapai budaya positif di SMK Negeri 2 Jepara ini bisa direalisasikan atau tidak. Ini maka kami mohon masukannya, paling tidak 10 teman yang memberi masukan sehingga nanti ada kemungkinan bisa untuk diterapkan di SMK Negeri 2 Jepara. Baik, judulnya adalah budaya positif. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, Mas, lain lubuk, lain belalang, lain ladang, lain ikannya. Betul sekali, karena memang beda sekolah, beda budayanya. Kembali ya Pak? Lain lubuk, lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Itu maksud saya Pak. Berarti budaya positif sudah ada. Mengoreksi memang diperlukan, karena Pak, biasanya orang takut mengoreksi, takut kalau dianggap bagaimana, sok benar atau apa tidak. Tapi sebenarnya budaya koreksi ini emang yang paling utama. Jadi jangan malu untuk mengoreksi. Terima kasih Pak Rugen. Sama-sama. Lanjut Mas. Ya, ini kita akan bicara teoritis seperti yang disampaikan Pak Sian tadi. Itu
praktisnya, tapi teoritisnya adalah seperti ini. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini ada teori kontrol oleh Dr. William Glasser. Jadi di guru penggerak kami harus banyak belajar, banyak membaca teori-teori yang sebenarnya sudah kita praktekkan, tetapi kita belum tahu teorinya. Di antaranya adalah ini, perubahan paradigma belajar, ilustrasi guru mengontrol murid. Maksudnya ilustrasi guru mengontrol murid. Ilusi, betul. Terima kasih. Ya, sama-sama. Dari budaya positif mengoreksi sudah berjalan di SMK berapa sih? Betul, memang harus diluruskan. Kalau dibengkokkan seperti kalau tanaman bengkok sedikit dibiarkan dia tidak akan Salah jangan dibiarkan. Iya betul, terima kasih banyak. Termasuk kepala sekolah. Gak berani deh. Wah ini ranahnya beda nanti Pak Zen. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi kalau misalnya ada di permainan, kalau misalnya kita permainan antara dua orang, misalnya mungkin Mas Adi sama Pak Rukin minta tolong berdiri untuk memberikan satu ilustrasi terhadap permainan kontrol. Jadi kita akan berbicara tentang teori kontrol. Mas Adi memegang atau menggenggam, ya, dengan berusaha keras untuk bisa membuka, supaya Mas Adi mau membuka genggamannya, merayu, menggelitik-gelitik, mau apa terserah, yang penting Mas Adi bisa membukanya. Gini ya. Ya terserah, pokoknya yang penting Mas Adi bisa membuka, mau membuka ini. Tak seri, sopan, jaluk tolong. Ojo maksa. Kita Terserah, pokoknya terserah jenengan mau membuka atau tidak itu tergantung Pak. Kita lihat beliau mau dipengaruhi Pak mungkin atau tidak. Kalau bisa dipengaruhi berarti dia mau membuka genggaman. Karena menggenggam itu sebuah hak asasi, maka biarkan saja. Ini mau perintah Ibu Indri, kamu jenengan ini dulu. Bagaimana caranya jenengan supaya Mas Adi bisa membuka? Saya tunggu sampai dia buka. Itu namanya budaya pasrah kan? Budaya pasrah. Berarti budaya menerima yang pantum ya. Begitu. Menerima. Begitu betul? Iya. Monggo silakan duduk. Ya, nanti jadi operasi Bu Indri. Ya. Tidak apa-apa, ini kan ada yang mau membuka, ada yang tidak, atau ada yang menunggu. Jadi nanti yang kita diskusikan ini adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi selama ini kalau misalnya guru memerintah siswa kerjakan ini, dia mau, itu berarti guru mengontrol, bisa mengontrol siswa. Tapi ternyata untuk Pak Rukin punya prinsip jangke membuka diri kan gitu ya Pak. Sesuai dengan passionnya. Sesuai dengan passionnya itu ekornya Pak. Tadi kan belum disebutkan Pak. Cuman jangan oke kok buka diri wis akarmu wis kan gitu. Nah, tapi nanti penjelasannya nanti, ini penjelasannya dulu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Sudah karena dia sudah menyerang, sebenarnya tidak berusaha untuk dibuka, jadi sudah tidak ada contoh lagi. Jadi bahwa kita memotivasi siswa itu sepertinya ilusinya adalah semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Apakah betul atau tidak? Nah ini yang kita belajar itu di situ. Benar nggak sih kalau kita memotivasi siswa itu nanti bermanfaat dia untuk seterusnya? Ataukah masuk telinga kanan, keluar telinga kiri? Atau tadi sesuai terserah kan? Kalau mau karpe kan begini tadi loh. Karpe sesuai haknya. Nah haknya dia tidak mau buka sampai kapanpun dia tidak akan membuka. Mas Andi tidak akan membuka kan gitu. Meskipun dengan kecuali kalau minta dengan baik, saya mudah. Berarti Dia minta. Ya itu kan tujuannya untuk bisa membuka. Iya. Wani piro. Ya logis. Bisa jadi kan Bu. Ya, tetapi dia tidak mau kok. Kan tidak mau. Sakarmu buka karmu, rakarmu. Padahal ini 100.000 sini. Berarti dia nggak dapat kan. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kok salah itu sih, coba ini nanti dilakukan ini, sepertinya betul. Tapi apakah betul seperti itu? Tadi yang diceritakan Mas Andi, ini mau 100.000 loh. Bagaimanapun dia berusaha tetap tidak mau lah, meskipun dikritik tetap. Ini kalau 100.000 tidak mau, pokoknya dia tetap punya aku. Tidak tertarik dengan iming-imingnya Pak Rukin. Meskipun diberi
penguatan efektif, menguatkan karakter ini yang tadi ya. Meskipun bagaimanapun diberi rayuan efektif, bagaimanapun ternyata tidak efektif Pak, tidak bisa membuka. Itu tadi diserahkan, nanti kalau dia pengen buka, ada waktunya dia ingin buka, berarti memang usaha kita ini tidak efektif. Itu namanya ilusi, tapi tidak kan gitu. Kemudian membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Apakah benar seperti itu? Nah, orang buka, kamu kecewa, tidak akan saya buka. Jadi dia tidak terpengaruh. Meskipun dalam dianggap kesalahannya tidak mau membuka, tidak mau membuka, ini bukan kesalahan. Tapi ada prinsip. Caranya dia membuka dari hati dia sendiri. Jadi tidak efektif juga. Makanya di sini adalah ilusi. Itu tapi tidak kan gitu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tidak boleh. Tapi ilusinya kan garapan diputar alatnya ini di sini loh. Tapi nanti suatu waktu ada masalah seperti itu dia nggak mau putar, dilihat saja. Contohnya lagi misalnya kalau K3 atau SOP pemakaian alat harus urutannya seperti ini, harus dibersihkan dulu, harus dicoba dulu, harus dilap dulu. Ternyata kalau diomongin iya dilakukan, tapi itu guru nggak ada, anak-anak tetap melakukan atau tidak melakukan. Ada yang melakukan yang tidak. Iya, betul, ada yang melakukan dan tidak. Yang melakukan dia mau membuka, sadar. Tapi yang tidak berarti kan nggak sadar. Berarti ilusinya kita manut dulune kabeh, ana dulune ra. Tapi ada yang mau. Jadi ada yang membuka dirinya untuk menerima apa yang kita sampaikan, ada yang tidak mau. Ini adalah teori kontrol. Jadi ini ilusi. Terus baiknya seperti apa? Ya, Mas. Ya, kemudian disiplin positif dan nilai kebajikan. Makna kata disiplin kita sudah tahu lah seperti ini. Seorang memiliki disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Next, ini sudah lewat ini. Nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ini masih teoritis. Ini tidak perlu saya sampaikan. Kayaknya teoritis ini ya. Next. Ya. Bagaimana seorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon pada pendekatan teori kontrol? Nah, tadi yang saya sampaikan ini dipraktekkan Pak Rukin dengan Mas Adi. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita ya. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita atau mindset harus kita rubah. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek tertentu tentang realitas, merubah mindset. Untuk saat ini kita kayaknya proyeknya lagi merubah mindset ya Pak. Bagaimana prediksi lama, mindset lama kita ubah, meskipun kita orangnya masih sama, kita orangnya orang lama, tetapi memiliki mindset yang baru. Mindset yang apa ya, itu tadi. Kalau untuk SMK 2 adalah menguatkan karakter vokasi seperti yang disampaikan oleh Pak Mikan kemarin. Kemudian stimulus respon ini dirubah ke teori kontrol. Stimulus respon teorinya adalah kebutuhan kita sama. Anda butuh ini, saya butuh ini. Anda butuh diperhatikan, saya butuh diperhatikan. Anda butuh minum, saya butuh minum. Sepertinya sama. Tetapi kita rubah paradigma ini menjadi teori kontrol. Realitasnya bagaimana? Kebutuhan kita berbeda. Ada waktunya, panjenengan ingin minum, saya nggak ingin minum. Saya ingin makan, saya ingin jalan-jalan, jangan ingin minum. Jadi nggak bisa disamakan. Ini yang pemahaman yang harus disamakan. Yang jenengan inginkan tidak sama dengan yang saya inginkan. Yang diinginkan anak tidak sama dengan yang diinginkan guru. Maka tidak akan sampai. Ya. Kemudian kita mencoba semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Contohnya tadi Mas Andi dengan Pak Rukin di sini duduk berdua, ada usaha untuk membuka genggaman. Yang jenengan bersani di depan dengan yang saya lihat di sini beda. Mungkin panjenengan melihat ini koyok hanya permainan, tetapi sebenarnya orang lain melihat tidak permainan. Tapi apa? Bagaimana upaya Pak Rukin mau membuka, merayu Mas Andi supaya bisa membuka? Ternyata tidak mau ada upaya,
yang buka dewe. Kan gitu ya Pak. Berarti kan terus karena Pak Rukin tahu Mas Andi tidak bisa dibujuk. Percuma tak ini keras kepala. Jadi Mas sudah tahu akan bagus kalau guru masing-masing kita ini tahu karakter anak. Dibujuk oleh yang mau menerima ya tidak bakalan. Tadi disampaikan bahwa yang membutuhkan dia akan membuka sendiri. Nah tugas kita adalah bagaimana cara mencari waktu yang tepat waktu dia mau membuka sendiri. Mas Andi membukanya kapan Mas? Kan tidak dirayu lagi. Ya tergantung ya, sih sebagai guru ya, ya. siswa Ya, ya tergantung bagaimana sosok guru itu bisa tadi mempengaruhi mek saya, gitu kan? Terus bisa membujuk tadi kan, membujuk dengan bahasa yang santun, kan ada siswa yang dengan karakter yang tadi kan, suka dengan guru yang santun, yang sopan, kan gitu. Pasti nggak mungkin dengan guru yang galak, pasti nggak mau. Betul, itu yang namanya tadi ilusi. Jawaban jenengan itu ilusi sebenarnya. Ilusi. Waktu itu mungkin mau, tapi tidak setelah gurunya nggak ada. Saya ngerayu nggak ono, saya membujuk kita nggak ada yang berkata harus ke kita nggak ada. Kita nggak mau membuka, tetap di gerbang. Nah, no ngaruhin dia gelem karena dia merayu dengan kata-kata halus. Tapi begitu Pak Rukin sudah nggak merayu jenengan sudah nggak mau lagi. Ini namanya ilusi. Ilusi itu bayangan. Kita ngono tapi ternyata enggak. Nah itu ini angan-angan. Anggapan kita. Jadi kalau kita bisa mengontrol murid itu ilusinya. Ternyata nggak bisa dikontrol. Kalau di depan kita bisa kontrol. Tapi kalau kita nggak ada, nggak bisa main. Di depan sama di belakang nggak bisa buka. Nggak, maksudnya pas dirayu, jenengan mau membuka, kata-katanya lemah lembut, jenengan mau membuka. Karena Pak Rukin tidak mau merayu. Nggak mau merayu. Jenengan tidak mau membuka. Nggak. Tapi kan jenengan belum menyampaikan ke Pak Rukin. Kenapa Pak Rukin tidak mau merayu? Karena beliau tahu jenengan tidak bisa dirayu, tidak bisa dibujuk. Kok tahu dari mana? Nah, tanya Pak Rukin. Tahu dari mana? Ya karena tahu, makanya nggak dibujuk. Karena kalau dibujuk seperti apapun tidak akan terayu. Iya itu. Yang next. Jadi begitu ya, untuk ilusi. Jadi selama ini yang kita lakukan ternyata hanya ilusi. Jadi bagaimana merubah ilusi menjadi kenyataan? Tadi kontrol tadi, ya. Bagaimana kontrol kita menganggap bahwa yang dia butuhkan dengan yang kita butuhkan sama, tidak sama. Kalau kita menganggap anak harus membuat satu produk, sementara anak tidak mau membuat produk. Contohnya kalau saya tetap di sana, di kurikulum kita meminta anak untuk membuat baju atau blus. Kurikulumnya begitu, modulnya begitu. Tetapi anak tidak mau membuat blus, dia hanya mau menggambar blus. Kan nggak jadi. Nanti suruh dede nggak mau, mengumpulkannya terlambat. Rayu kayak apa ya mau, kon buka mau, kon gawe kemeja blus nggak mau. Ketoknya mau, ketoknya ditunggu ini mau jahit, tapi nek gue pergi dia ngurungke lagu-lagu. Mau tinggal rumah. Nah itu jangan tinggal rumah supaya tetap diadili terus. Iya. Tapi kan tidak selamanya kita akan mendampingi anak. Oke, seperti banyak ada bayangan deh antara ilusi yang selama ini kita lakukan itu kenapa anak-anak ditungguni kerja dan tidak ditungguni tidak kerja. Cuman kita harus mencari jalan gimana orang ditungguni ya kerja kan gitu. Ada yang sebetulnya, tapi kan kita kan global semua. Kalau 1-2 itu kursus nanti, karena kita kan bertanggung jawab terhadap keseluruhan 1.500 siswa tersebut. Ya, nilai-nilai kebajikan universal dari 6 institusi ini sudah kita pahami waktu kita awal dapat kurikulum Merdeka, terutama pada waktu PK. Karena animasi dapat PK, maka kita selalu IKM. IKM itu IKM implementasi. Iya. Begitu kita dapat PK itu IKM terus Pak. Jadi sama-sama coba IKM kita sudah IKM. UMKM. Kalau dulu di awal bukan IKM Bu, paradigma pembelajaran
Ya, hanya 1 tahun ya. Iya. Setelah itu kalau dengan bilang PK Remalang itu paradigma. 2021 ya. Habis itu baru kan. Ya, oke. Jadi kita sudah melotok IKM sebenarnya. Jadi mulai dari modul KTP dan seterusnya kita sudah kelas 12 sudah menggunakan kurikulum merdeka. Oke. Terima kasih Pak Zen sudah mengantarkan kita ke IKM. Jadi saya belajar ini tidak gerak-gerak karena sudah ada model dari SMK 2. Jadi workshop itu sedikit banyak membantu Pak. Ya nggak sedikit banyak Pak. Ya. Banyak membantu. Oke, ini untuk profil pelajar Pancasila kita sudah hafal ada 6. Kemudian Ibu Polri Yes Program PYP. Kemudian 9 pilar karakter ini Indonesian Heritage Foundation IHF ini sudah mendunia, kita hanya membaca saja. Next. Kemudian petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup long life education sebenarnya ini pelajaran seumur hidup keterampilan hidup. Kemudian the 7 essential virtues atau building moral intelligence ini sudah juga sama. Ini kita sudah pahami waktu IKM menentukan dimensi anak-anak, dimensi kerja, kemampuan itu kita sudah belajar itu. Nah, nih 3 motivasi perilaku manusia. Itu 1 bukan titik ya, 1 ya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah kita berbuat sesuatu karena kita menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak-anak biasanya patuh terhadap aturan itu karena dia menghindari hukuman. Bukan karena tadi mau membuka sendiri, tetapi karena ada hukuman. Punishment dan reinforcement. Iya, betul. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini saya sering sekali melakukan ini sebenarnya. Kalau saya memotivasi anak, kamu harus ikut kerja ini, mengerjakan ini, nanti tak kasih reward apa? Nilai yang lebih dari temanmu karena kamu mengerjakan yang lebih, atau kita mengatakan pengayaan. Tapi pengayaannya seperti apa? Biasanya kita memberi iming-iming, padahal ini juga motivasi kita memberi kesempatan atau memberi motivasi ke anak-anak supaya dia mau melakukan lebih. Jadi diberi iming-iming nilai yang lebih karena dia melakukan hal yang lebih dari temannya. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Contohnya ini adalah kita sudah mendapatkan cap. Penyerangan sudah mencap, oh indriku ngono, berarti saya melakukan itu karena ada cap itu. Kemudian saya diberi tugas oleh Pak Zen, intinya saya kasih tugas ini, saya melakukan itu karena tugas. Ya, tapi saya ini dari hati juga Pak, saya mengajarkan tugas dirinya dari hati juga Pak, tidak hanya karena tugas. Bukan dipaksa. Tidak perlu dibuka, tidak perlu dipaksa, tidak perlu hanya dilambe ya, tapi saya lakukan dengan hati Pak, meskipun tugas itu sangat berat. Oh iya. Maksudnya mundur. Biar buka sendiri. Sejarah Pak, jangan membuat sejarah. Gitu. Membuat sejarah yang nantinya kita evaluasi ya Mas Aris ya. Mana yang bisa dilakukan, mana yang tidak. Jadi terima kasih jangan sudah membuka sejarah sehingga mempermudah saya melakukan evaluasi. Ya, next. Tadi demo. Dari motivasi, hukuman dan penghargaan secara institusi. Motivasi eksternal ini kita melakukan sesuatu karena ada dari luar. Contohnya saya saja lah, saya melakukan tugas guru penggerak ini, ikut penggerak. Padahal saya sudah tahu betul tugas guru penggerak itu sangat banyak. Sampai bulan April Pak Zen baru selesai nanti Pak. Setiap hari itu ada tugas, sudah dibuatkan Pak. Jadi mulai dari tanggal 1 Agustus sampai tanggal 6 April itu sudah ada tagihan hari tanggal, kecuali hari Minggu, Sabtu Minggu tidak ada, tetapi pembelajaran mandiri. Ini sangat luar biasa Pak Sen. Jadi saya mengerjakan tugas saya juga begitu, mengerjakan tugas dengan juga begitu Pak Sen. Jadi mohon dukungannya luar biasa nanti ya, memang karena ketidakmampuan saya berjalan sendiri untuk panjenengan memberikan kami tim yang luar biasa. Terima kasih Mas Aris. Kemudian Pak Mas Aris, Mas Aris. Iya. Terima kasih sudah jadi tim yang baik gitu di awal. Itu ilusi. Ini ilusi, tapi nanti nggak jadi ilusi. Karena sudah kontrol. Wah, kenyataannya curhat sama saya. Jangan keras-keras, ada bimbo.
Sosok diri mas. Oke, kemudian ini kalau motivasi eksternal, motivasi yang datang dari luar, dari guru, dari teman, dari pacar, dari boleh, karena anak kita itu kelas 1 ya kita bicarakan anak. Kalau apa soulmate, kalau kita soulmate teman dekat atau apa bestie atau kalau anak-anak circle ya itu boleh. Karena kita teman-teman kita berdiskusi. Kayak ini kan kita satu circle ini. Tapi bukan ilusi loh Mas Adi. Ini bukan ilusi. Kenyataan kita satu circle ya. Oke, kemudian motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Lagi dalam kok malah metu. Ini ada motivasi dari eksternal Mas, harus memulangkan anak. Jadi untuk yang internal itu adalah dari dalam. Awalnya eksternal, tetapi setelah memahami bahwa oh ini loh sebenarnya tugas yang dipercayakan ke kita. Seperti Pak Zain, terima kasih memberi kepercayaan meskipun tidak memberikan janji kesuksesan, tapi kami tetap melaksanakan menghargai diri sendiri dengan nilai yang panjenengan percaya ke kami, maka kami akan berusaha sebaik mungkin. Begitu juga dengan anak-anak. Kerjakan ini, saya yakin kamu bisa. Nah, kemungkinan itu akan bisa menyentuh hati anak untuk bisa membuka. Itu Mas Adi. Jadi tidak usah dirayu, harus buka diri. Ya tadi itu ada punishment, ada tuntutan norma yang harus dipakai di sekolah ini. Betul. Kalau enggak itu enggak ada. Berarti dengan sadar ada tuntutan itu. Iya, saya sadar sekali. Kalau sudah sadar mau membuka, tapi yang tidak sadar tidak mau membuka. Kalau jenengan hanya menunggu Pak, nanti saat kelas 3 baru bisa membuka. Nah, saya nggak diingatkan dulu kok. Oh iya. Nanti kamu gini loh, nggak gitu, nggak berani toh. Pak Ruki tidak mau bermain ilusi soalnya. Oke, next. Ya. Motivasi internal ini untuk menjaga orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, ini tadi yang sudah saya sampaikan. Dari hukuman dan pemberian penghargaan berlebih agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Misalnya begini, tadi yang saya sampaikan, bikin ini nanti tak tambahin nilai, bikin ini nanti tak tambahin nilai. Ini termasuk eksternal. Tetapi bagaimana kalau kamu ini jadi membuka butik sendiri, kamu sudah ini lah, akhirnya mereka akan minta, kalau ini gimana? Jadi dia minta tugas sendiri. Ini yang mereka mau membuka dirinya sendiri untuk bisa membuka atau mengeksplor atau progres dirinya, dia membuka sendiri. Jadi tidak ada tekanan dari eksternal, tetapi internal dia mau membuka. Saya pengen jadi pengusaha keramik misalnya begitu Pak. Pasti dia akan rajin bertanya bagaimana proses yang bagus, bagaimana mendapatkan keramik yang bagus. Itu kalau dia ingin menjadi memahami atau menguasai keramik. Tapi kalau dia tetap gini, ono Pak Ruken ini terus ya itu. Nah, motivasi internal itu lebih abadi. Betul. Lebih kuat. Iya, itu yang kita cari Pak. Jadi kalau misalnya kita sudah bisa memunculkan motivasi internal, berarti kita sukses Pak. Pengusaha batik, pengusaha busana, pengusaha keramik, pengusaha animasi, pengusaha furniture, pengusaha logam, Internal itu karena ada eksternal. nanti dia akan ingin sendiri. Iya. Maunya saya nggak mau membuka itu sebelum kamu memotivasi diri. Tadi kan internal itu muncul karena ada eksternal. Kalau nggak ada eksternal, nggak ada yang bisa mempengaruhi pikiran. Akan jadi itu di internal. Iya, betul Mas. Makanya kenapa kemarin saya minta izin untuk tata busana, minta izin ada outing class, itu diantara rencana memunculkan motivasi internal. Kecuali urusan aku. Oh iya, terima kasih Pak Zain atas izinnya. Terima kasih Saidatul. Oh, sama-sama. Meskipun dengan harga yang sangat minimalis, tetapi sukses. Tapi. Terima kasih. Enggak ada TL-an Mbak. Pokoknya dia TL di dewe. Pokoknya kayaknya Pokoknya aman menit balik. Betul, ya. Karena ini tidak ada tarian anak-anak. Mereka sendiri yang lewat uang kas. Bu, ayo kita jalan-jalan cari motivasi untuk motivasi internal. Jadi sebelum itu masuk program kami juga Pak Zain membuka mindset dulu bahwa anak tata busana itu lingkungannya apa? Lingkungannya adalah
fashion dan fashion. Ujungnya marketingnya adalah fashion show. Maka kemarin kita waktu di Solo kita ajak mereka untuk nonton peragaan busana. Setelah melihat peragaan busana, kita praktekkan di sekolah membuat baju. Kemudian setelah itu mereka kita ikutkan merasakan sendiri bagaimana peragaan busana. Sehingga kemarin kami cari contoh satu kelas semua mengikuti. Bahkan ada anak tata busana yang cacat tapi tidak ada yang tahu. Lalu kenapa, Mam? Cacat fisik. Ya. Orang tuanya ke saya, Bu, anak saya jangan diikutkan lomba fashion show. Tidak mampu tangannya, kakinya, Bu, itu saya nggak pengen sampai, Bu. Anak yang cacat nggak tahu loh. Tangannya nggak bisa bergerak, jadi gini terus. Jadi satu, tangan kalau kaki biasanya begini. Karena dia polio, harus dipahami saking panas yang berlebihan. step tapi tidak menyerah. Apa namanya? Tapi kuliah. Polio ya, Pak? Ya. Jadi dua tangannya tuh nggak bisa naik saling begini. Iya gini. Tapi kemarin waktu fashion show tangannya tuh bisa begini, Pak. Karena saya bilang ke ibunya, Bu, kok nggak boleh? Kenapa? Bu, tangannya cacat, kakinya cacat, semua lengkap 5, semua nggak ada yang cacat. Jangan kok bisa mengatakan putranya cacat, saya begitu. Terus Pipon bindri, dia nggak bisa jalan, loh, bocah bisa jalan, kok dibilang nggak bisa jalan. Akhirnya saya training seharian, Pak, sampai jam 4. Saya minta tolong 3 temannya menemani. Bagaimana caranya jalan di catwalk tanpa diketahui kalau dia cacat. Awalnya waktu jalan pertama dia bagus, Pak, tapi mungkin karena nervous ya, begitu mau masuk dia akhirnya kembali begini. Tapi sudah di menit-menit pertama dia sukses, karena cara berposenya tidak begini, tapi saya suruh masukkan ke saku. Jadi posenya begini, posenya bagus, tapi begitu pulang dari pose-pose itu kembali tangannya begini, mungkin dia nervous. Tapi itu sudah satu poin bahwa dia lebih percaya diri. Karena di kelas dia dijauhi, karena motong nggak bisa, nulis gambar nggak bisa, tapi dia ingin menjadi desainer. Iya, Mas. Latihannya dia artificial intelligence, Bu. Hah, itulah, kayaknya nggak iso, Mas. Belum nggak iso. Tinggal ngomong, Bu. Belum bisa, Bu. Belum bisa. Ilusi itu bukan bisa, Bu. Ilusi. Bisa ilusi. Belum bisa. Kamusanya nggak ada yang nggak bisa. Bisa. Cocok. Oh gitu. Berarti mau izin Pak Zen, khusus tata busana dan desain yang ada kayak desain ya, untuk yang tekstil. Berarti nanti kalau kita butuh desain AI, artificial intelligence, animasi diminta untuk jadi tutor ya, Pak? Loh, diseminasi atau tutor sebaya, bisa boleh TK kan? Bukan googling kok, Bu. Googling bisa, tapi Buat tetap ada saya tanggungan. baju pesta. Ya. Ini Bu Kristiani ada loh. Lah nek wis tuwa kan ora gelem ngono Mas. Dipandu ya tadi sih dirayu, dikata-katain. Ilusi, Bu. Saya setuju. Karena dirimu masih muda mengatakan begitu, tapi nek saya Putri Marti kan diajari. Ibu saya TikTok, Bu. Oh, Iya, TikToker Bu saya, Bu. Ibu itu TikTok. TikToker. Iya, iya. Oke, Ini oke. ilusi kalau anu. Ya oke berarti itu. Oke ini. Ini yang saya ceritakan tadi. Tapi awalnya memang anak-anak sudah tahu anaknya? Ya itu tadi. Nanti dia tidak akan tampil dengan gini, tapi lebih percaya diri untuk jadi diri. Kemudian next apa itu hukuman? Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Sebenarnya tadi saya mau memutarkan video yang saya buat bersama anak-anak kaitannya dengan pemakaian make up. Jadi ada konsekuensi hampir sama ini, tetapi berbeda dengan hukuman. Konsekuensi itu kamu nggak gini jadi begini. Nah, gitu. Kalau hukum atau hukuman, karena kamu nggak begitu ini satu pihak, yang pokok satu pihak. Kemudian apa itu restitusi? Lah ini restitusi itu yang mana ada prosesnya. Nah ini termasuk kontrak belajar.
kesepakatan itu contoh. Jadi anak-anak saya minta untuk membuat contoh kesepakatan atau kontrak belajar. Ada 3S atau senyum, salam, sapa. Baik guru yang mengajar maupun tidak, baik tata busana maupun furniture, logam, keramik, tekstil, kayu, kalau ketemu harus di senyum, salam, dan sapa. Kemudian kesepakatan berikutnya, absensi tidak boleh melebihi 20% dan tugas diselesaikan sesuai target. Ini kesepakatan kelas, salah satunya. Kemudian peraturan bersama yang dibuat ini terkait khusus untuk make up. Ini ada yang STP 2K. Ini ada. Oh ya, ini ada Pak. Jadi TB1 sudah ada, dibuat bersama, kesepakatan bersama. Ini boleh memakai lipstik tapi tidak terlalu merah, dalam arti bukan lipstik yang hitam, biru. Yang untuk biar enggak ya, lip gloss tapi tidak merah, kan ada yang transparan. Nah ini kita sepakat boleh. Nek biru itu berwarna biru, nek fashion show boleh. Kemudian yang kedua, tidak boleh memakai bulu mata atau eyeshadow juga. Kadang-kadang anak-anak juga pakai bulu mata. Bulu matanya kayak eyelash. Bukan, ditempel Mbak. Oh eyelash. Tanam ya? Nah, ditanam. Jadi bukan pakai bulu mata tapi ditanam. Ada belum namanya. Ada masanya. Bisa dicabu. Ada masa yang saya Ada yang biasa kata anak-anak itu Dan itu difasilitasi oleh orang tua. Iya. Ya, kelas 10, kelas 11 itu begitu Pak. Karena alasannya kenapa sih beda-beda kesulitan? Alasannya kesulitan dan Bu, mulanya nek iki sekali kan bisa sampai 2 minggu. Perasaan ngurus ini jadi berangkatnya sudah terlambat. Maka tak SMP 2K. Jadi karena anak kelas 10 dari SMP sudah begitu Pak Zen. Make up mereka itu sudah perawatan, sudah biasa pakai eyeliner, sudah pakai yang ini apa eyeliner ya, eyeliner, terus pakai lensa kontak juga sudah biasa bukan waktu mereka masih SMP. Jadi masuk ke sini itu sudah biasa begitu. Iya. Jadi kalau kita mau merubah, ya agak sulit. Kemudian boleh memakai maskara atau alis tapi tidak terlalu tebal. Ini di kelas kami konten Mas ya. Konten Pak SMP 2K. Tidak terlalu tebal jadi nggak menyolok. Karena emang sudah dari kelas 10 begitu. Waktu SMP ya. Iya, kemarin memang ada kasus itu waktu sidak yang siswa diingatkan terus nyelotornya bilangnya bahwa di SMP sudah terbiasa seperti itu boleh. Iya. Kenapa tidak? Dan saya apa kamu mau kembali sekolah di SMP lagi? Saya bilang begitu karena itu adalah aturan di SMK kita. Ya. Kemudian lagi Bu Yuyun, kalau perawatan sudah dari SMP Pak saya SMP Bapak. Kalau perawatan berhenti sehari mulai dari nol Pak. Iya. Orang kagum ini loh Pak. Berhenti sehari. Iya. Beli lagi dari awal. Karena kalau tidak berubah jamnya akan menjadi 2 kali. Iya betul. Iya. Mau Pak saya. Karena kita banyak yang perhatikan itu kecantikannya itu tidak alami. Wajahnya sudah kalau dipegang Mbak kepreset. Yang alami kalau bulu-bulunya langsung Kemudian alis juga sama. Alis sudah ada cetakannya Pak. Ya, ada cetakannya. Sudah ada cetakannya. Ya. Tato juga ada, itu anak-anak kita ada Pak. Alasannya kalau orang tua ditanya, kalau saya berpikir ke lampu orang tua sertanya kita ada. Selam bibir, selam alis. Alasannya daripada nanti lama, mending langsung aja. Itu
diskusi. Video saya nanti saya share di grup seperti apa. Jadi mereka akan menyadari tidak melakukan sendiri dari internal. Tetap bermake up kalau waktu fashion show mau apa kan, tapi kalau sekolah minimalis. Kemudian berikutnya ini kebutuhan dasar manusia. Kita sudah tahu untuk survival, kemudian love dan belonging, kemudian fun, freedom dan power. Ini tidak bisa saya jelaskan, kita sudah memahami. Kemudian ini posisi kontrol restitusi. Jadi pada waktu kita ada segitiga restitusi, yaitu menyelesaikan masalah dengan cara diskusi bersama siswa yang bermasalah. Contohnya begini, anak-anak kan ber-make up. Contoh yang video saya nggak bisa di-share ya Mas Adi ya? Ya tadi nggak bisa ya. Jadi ada anak dipanggil BK karena dia make upnya tebel lah, kena jaring STP. Kemudian dipanggil oleh saya tanya, kamu kok dipanggil BK ada apa? Saya ketangkep karena make upnya tebal. Oh itu masalahnya itu. Kemudian yang pertanyaan saya adalah, menurut kamu itu benar masalah sih? Kamu dipanggil, ya salah sih Bu, karena saya tidak sesuai dengan aturan kelas, tapi kan ada aturan kelas. Nah kebetulan kelas saya, makanya saya panggil. Dan terus kalau kamu ingat ada kesepakatan kelas, ya Bu. Nah, terus gimana? Semua orang bermake up, tetapi bagaimana seharusnya kan? Itu dia jawab sendiri Pak. Bu kalau perempuan nggak make up kan nggak cantik Bu. Oh. Nah, kamu kelas berapa? Kelas 11, kamu mau tampil cantik kan gitu. Ya sebenarnya nggak seperti itu Bu. Tapi kalau saya tidak begitu, saya nggak percaya diri, tidak berani keluar rumah. Apa ya? Terus biasanya tidak berani keluar rumah, nggak make upan, nggak sekolah, terus gimana? Nah terus gimana? Akhirnya aja untuk macam. Nah iya. Terus katanya lah, emang kamu kalau cantik bagaimana? Apa untuk cari teman laki-laki? Enggak, supaya percaya diri saja. Biar mereka mengungkap apa yang dia rasakan. Setelah itu saya ingatkan lagi, kita punya restitusi kesepakatan kelas. Berarti kamu melanggar ya? Iya Bu. Ya. Meskipun semua orang itu punya peluang melanggar peraturan, tetapi kita punya aturan di kelas. Baiknya bagaimana nih? Oh iya Bu, saya tidak akan gitu lagi. Nah, jadi untuk TP1 kayaknya sekarang nggak minimalis Pak. Karena yang menyampaikan di depan kelas. Di depan, terus kita lihat restitusi kesepakatan kita sesuai dengan ini. Tapi itu di kelas Pak, tapi tidak tahu nanti di luar ya nggak tahu Pak. Tadi seperti yang Mas Adi di depannya, oh tidak, ini gurunya mau membuka, tapi begitu di luar kok ilusi meneh. Nah ini memang kasus yang luar biasa, makanya banyak sekali pelatihan-pelatihan bagaimana cara membuat anak itu memiliki motivasi internal. Gitu ya. Itu kemudian untuk yang penghukum ini, kita sebagai penghukum atau tidak, kalau posisi saya tadi yang memanggil anak yang pakai make up. Kalau penghukum berarti kamu salah loh. Itu sebagai posisi kita sebagai penghukum. Kemudian kalau pembuat merasa bersalah ditanya, kalau kamu make up gimana sih dengan ketentuan kelas tadi? Nah kan ditanya. Jadi tidak langsung kamu salah melanggar ketentuan kelas nggak? Seperti itu, tapi ditanya. Kamu kalau dengan ketentuan kelas, kamu ingat nggak? Ingat Bu, boleh nggak? Nggak boleh lah. Dia menyadari bahwa ada ketentuan atau peraturan kelas atau kesepakatan kelas. Kalau muridnya 1, 2, 10 bisa Bu. Nek muridnya berapa kelas tanya apa? Kalau pas jamnya beri aman. Aman. Jam belian nih. Bu. Gegem mulai. Nah ini. Nah, aku seneng gue. Betul Pak Didi, jawaban ini kan panjenengan tok. Banyak. Wong nyawak wong ayu lho, saya nyawak ayu gitu. Senang Pak. Daripada enggak menarik ya Pak ya. Oke, kesel kan gitu. Sebagai teman, terus kita gimana solusinya ya, gimana? Nah ini kita ngobrol sebagai teman, ini posisi kita sebagai teman. Kemudian pemantau, terus bagaimana coba kalau seperti ini dan seterusnya. Jadi kita sebagai pemantau, tidak memberi hukuman, tidak memberi punishment. Kemudian sebagai manajer, setelah tahu seperti itu kita langkahnya seperti apa? Nah, jadi anak diajak diskusi untuk melakukan hal yang disepakati bersama. Ini sebagai manajer. Jam 3 Miss jam 3. Oke, ini yang saya terangkan tadi ya, kita diskusi ya.
anak-anak. Sudah serak berarti katanya setuju rasanya. Iya, ini tadi kita supaya nanti kalau ada cerita segitiga restitusi panjenengan sudah pernah ketemu sama Fitri ini. Proses 3 tahap tersebut berdasarkan pada prinsip utama dari teori konstitusi. Berarti perlu direstitusi kan gitu. Kita budayakan bahasa restitusi itu adalah apa tadi? Ya, direstitusi. Langkahnya bagaimana? Menstabilkan identitas. Jadi teori kontrolnya kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Nih. Kemudian validasi tindakan salah. Semua perilaku memiliki alasan tadi. Kenapa kamu make up-an? Ya kalau biar semua orang itu kan pengen tampil cantik, makanya make up. Cuman ada yang berlebih, ada yang tidak. Jadi di sini mereka semua orang melakukan alasannya supaya cantik ya tadi. Kemudian menanyakan keyakinan, seek the belief. Kita semua memiliki motivasi internal. Nah, kita ambil motivasi internalnya supaya dimanapun dia berada tidak terpengaruh oleh lingkungan. Ini gambarannya tadi, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan make up. Kemudian keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan supaya cantik seperti apa, kan gitu, tidak berlebihan. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Percaya diri, kemudian tampil bersahaja, tidak harus pakai make up, tapi bagaimana itu didiskusikan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi Anda tidak merasa terhakimi. Alhamdulillah. Akhirnya selesai juga. Mobil Bu. Jadi budaya yang baru, mari kita budayakan kalau ada permasalahan harus diapakan, Mbak? Restitusi. Retribusi. Registrasi. Terima kasih. Mewakili Mas Aris untuk closing. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon tidak tidak bosan karena masih ada 4 kali. Yang penting empat kali diseminasi. Nanti ada yang terakhir adalah gelar karya. Oh iya Pak, siap. Terima kasih. Mohon maaf bukan maksud saya menggurui, tetapi ini adalah berbagi pengalaman. Mudah-mudahan panjenengan termotivasi dengan apa yang saya sampaikan. Budaya baik, budaya positif memang kita yang menciptakan, bukan anak-anak, tapi kita yang mengarahkan untuk bisa menciptakan budaya positif. Kalau saya ditanya kemarin waktu temanya begini, dari awal sampai akhir tema saya adalah budaya yang tanpa karya. Jadi visi saya Mas Adi, tiada hari tanpa karya. Oke, setuju Bu. Tiada hari tanpa karya, berarti setiap hari berkarya. Betul. Orang kita gambar tangan 1, 2, 3 nggak masalah. Ya, jadi program saya itu adalah seperti itu. Mudah-mudahan nanti bisa terrealisasi dengan bantuan panjenengan semua. Tiada hari tanpa karya. Bagaimana realisasinya nanti ada waktunya, Pak. Saya masih berpikir bagaimana kerangkanya supaya bisa diterapkan semua jurusan. Setiap hari berkarya, animasi setiap hari berkarya. Padahal 1 tahun 1 karya ya Pak Mas. Belum tentu cukup ya. Ya. Bukan maksudnya karya animasi film itu loh. Kan butuh waktu yang lama. Padahal ini adalah 1 hari 1 karya atau tiada hari tanpa karya. Dan saya juga lagi berpikir animasi sehari karya 1 itu apa? Gambar Bu, 1 hari gambar. One day one design. Nah, oke. One day one frame. One day one frame. Kalau one day one lemper Bu. Lembar. One day one sheet. One money. Frame aja, frame lebih. Lemper. Sheet itu lembar. Yes. Kalau animasi itu lembaran itu sebenarnya frame Bu. One day one frame. One day one frame. Tetap di sana one day one design. Tekstil. One day one motif. Yakin one day one motif. Motif aja, nasi terus kan diporong. Logam baju. Oh, itu nyata.
Wandi wan gol Bu. Bu bang. Caranya Pak Bina ngene terus Bu. Ngapas terus ya Bu. Tapi ada itu. Bekerja dengan hati. Iya, kerja. Betul Pak Zen. Ada yang disampaikan tadi Pak. Idenya apa Pak? Kayaknya dengan tadi ada satu kasih mungkin pas kalau kita pakai sebagai apa ya? Ya, setelah seni tak kemarin juga rasa yang harus diolah. Rasanya. Ya memang gitu. Kalau bisa gini. One satu karya. Ya, satu hari dia dari tanpa karya. One day one Seperti tadi. produk. Misalnya tekstil, one motif. Jadi semua menjadi motivasi untuk kita semua. Karena saya itu bisa bagus. Nah, ini kebetulan saya baru memberi tugas ke Mas model masak untuk buat ini apa share untuk poster-poster yang ada di sekolah ini. Nah, bisa menyampaikan video bahasan untuk bisa didesainkan nanti terus kita cetak di seluruh Kata-kata hari ini. Kalau keramik, keep calm and creative with clay. Keep calm and creative with clay. Keep calm. Artinya Pak, Sabar dan kreatif dengan tanah. Pak, ingat Pak. KCWC. Selalu tenang, selalu tenang. KCWC. santai. Keep calm. Santai. And kreatif. Oh ya. Ya, with clay. Animasi cheaper, better, faster. Simple better faster. Simple, better, faster. Sederhana. Better, Cheaper, cheaper, better, faster. Pelayanan, butuh pelayanan. Murah, terbaik, tercepat. Ya. Palu keke. Baik, oke. Itu kata Pak Zen. Jadi kedepannya cuma masih, tapi terima kasih panjenengan memberikan masukan-masukan untuk bulan depan ada lagi diseminasi, nanti akan saya olah ide panjenengan dan mohon masukannya. Itu enggak seperti itu yang saya maksud ini, nah gitu. Jadi untuk one day one design, one day one motif, mungkin nanti setelah itu bulan depannya lagi mungkin bagaimana cara kita membuat branding kita apa namanya hak cipta IP intellectual property. ya hak cipta karya anak-anak. Jadi ini anak hasil desainnya anak langsung Intellectual property. ya merek kan brand iki ku hak merek. ya Nek karyane iki hak cipta. hak cipta kita ke arah hak cipta karena kita membuat produk. Masing-masing siswa mungkin diberi kesempatan untuk Kalau pulang kue. nah makanya Pak Bidan kemarin kan pusing gimana nih Britri SMK seni, jadi yang di situ apanya, produknya seni Pak. Tapi aku kalau beliau Pak awalnya itu diskusi, makanya waktu itu kan nanti saya ikut memberi jenengan kita diskusi karena dia tidak sesuai dengan beda dengan Adiwerna SMK ya itu kan ada lagi jurusan yang lain, yang di situ ya jurusan yang lain, bukan yang tekstil, bukan yang logam, bukan yang kayu, ada jurusan yang lain. Sementara kita nih apa jurusan apa, tata busana, karena beliau sudah kenal dengan tata busana sejak dulu, jadi tidak disentuh. Tapi yang disentuh adalah yang kria. Ini juga beliau kemarin perkembangannya apa yang bisa diberi update berita-berita. Begitu ya Bapak Ibu, terima kasih masukannya yang panjenengan masukkan sebagai masukan dari ide panjenengan, nanti akan saya olah dan mohon izinnya bulan depan atau nanti sesuai dengan jadwal dari CGP untuk kita diseminasi lagi isinya apa, pengembangan saya seperti apa untuk menyesuaikan apa yang menjadi ide jenengan hari ini. Nggak boleh itu, nggak sembarangan itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih Pak Zen, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kembalikan ke moderator. Saya juga
hari ini juga nggak ngerti artinya acara apa Bu. Aku tuh jadi sebuah acara tak potong ini. Oke, baik, terima kasih Semua. Thank you so much. atas acara diseminasi yang telah disampaikan Bu Mutia. Semoga apa yang menjadikan gagasan wawasan untuk hari ini berdampak positif bagi kami warga SMK Negeri 2 Jepara dan bagi siswa-siswi kita, semoga bermanfaat. Amin. Baik, langsung saja saya akhiri. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila dalam membawakan acara hari ini kurang berkenan, banyak kesalahan yang saya buat. Saya mohon maaf karena saya juga sudah saya sampaikan saya tidak tahu inti dari acara hari ini sebetulnya, sudah jadi ngajar sebetulnya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara selanjutnya monggo Pak Loken, meskipun waktunya sedikit tidak apa-apa. Oh ya, Terima kasih.